Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Kenapa kita senantiasa harus bersyukur atas tiga nikmat yang tadi saya sebutkan, yaitu yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Jadi yang pertama itu adalah nikmat iman. Kenapa kita senantiasa harus selalu bersyukur atas nikmat iman ini, tiga nikmat terbesar, iman, Islam, dan sehat walafiat. Yang pertama nikmat iman. Kenapa? Karena di suatu saat di akhirat kelak, ketika semua manusia yang ada di dalam neraka, dan yang di dalam hatinya masih ada keimanan, walaupun kecil, walaupun sebesar biji zarah, sebesar biji sawi, maka Allah akan keluarkan, Allah akan keluarkan orang tersebut dari dalam neraka. Jadi manfaat keimanan dalam diri kita itu sangat terasa, jauh-jauh, ketika di akhirat kelak, di saat nanti, itu sangat kita akan dapatkan, manfaatnya. Pun demikian ketika kita masih berada di dunia ini, itu pun akan kita rasakan manfaatnya, ketika kita selama ada di dunia ini melakukan segala aktivitas atas dasar keimanan, kita melakukan apapun, atas dasar keimanan, walaupun itu bukan ibadah, kita melakukan makan atas dasar keimanan karena Allah, minum karena Allah atas dasar keimanan, bekerja pun atas dasar keimanan karena Allah, maka semua itu akan dinilai pahala, akan mendapatkan balasan walaupun sekecil apapun. Kita menyingkirkan bebatuan duri yang ada di jalan, walaupun itu adalah suatu perbuatan yang sangat kecil, tapi atas dasar keimanan karena Allah, maka perbuatan kita itu sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat besar sekali manfaat keimanan kita, baik di dunia ataupun nanti di akhirat kelak nanti. Ketika kita beramal soleh tanpa ada keimanan dalam diri kita, maka sebesar apapun itu amal akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan infak, bersedekah, walaupun itu besar, tetapi tidak didasari atas keimanan karena Allah, didasari karena ikut-ikutan ataupun karena ingin puji oleh orang lain, nah itu bukan atas dasar keimanan, tidak akan ada manfaat sedikit pun, Orang-orang non muslim misalkan, orang kafir, mereka berbuat baik bukan baik karena Allah, bukan atas dasar keimanan, maka manfaat yang mereka akan dapatkan itu hanya sebatas manfaat yang akan didapatkan di dunia, tetapi di akhirat kelak tidak akan dapatkan. Kita sebagai muslim berharap balasan di dunia maupun di akhirat kelak, karena kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia itu hanya sementara dan kehidupan yang abadi itu adalah di akhirat kelak. Maka kita berharap sangat besar itu adalah balasan di akhirat. Dan begitupun di dunia pun kita sangat berharap dengan balasan ketika kita berinfak, berinfak kita dibalas oleh Allah SWT di dunia, berupa dilipat gandakan harta kita, diberkahi dan dibalas nanti di akhirat kelak. Itulah atas dasar keimanan. Itu manfaat keimanan yang ada dalam diri kita, Makanya sangat perlu dijaga oleh kita keimanan yang sudah ada dalam diri kita, itu perlu dipelihara oleh kita. Jangan sampai keimanan ini hilang, Ketika di akhir hayat kita, kita membawa keimanan, di akhir hayat kita, di ujung sakaratul maut kita membawa keimanan dan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dia
mati dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah ya. Nah, itulah manfaat yang kita rasakan di dunia maupun akhirat kelak. Kenapa kita perlu bersyukur atas nikmat iman ini. Lalu yang selanjutnya adalah nikmat Islam. Nikmat Islam ini juga nikmat terbesar, salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada seorang hamba, kepada manusia, berupa nikmat Islam. Innad dina indallahil Islam. Kita tahu bahwa agama, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam ya. Maka kita sangat beruntung ya, kita terlahir sudah beragama Islam. Orang tua kita, kakek nenek kita sampai ke atas itu adalah agama Islam. Maka secara otomatis kita sudah terlahir, ketika kita terlahir kita sudah otomatis beragama Islam ya. Maka itu sangat disyukuri gitu. Bisa dibayangkan ya kan, ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir di keluarga atau di orang tua yang non muslim, kafir misalnya, maka pasti gitu kan, secara otomatis kita akan mengikuti agama orang tua kita ya kan? Dan tidak tahu gitu kan bagaimana ketika kita terlahir selain agama Islam ya. Maka dari itu ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua kita Islam, kakek nenek kita Islam, dan seterusnya Islam, maka secara otomatis kita sudah beragama Islam gitu kan. Tidak perlu bersyahadat, kita secara otomatis beragama Islam. Maka tinggal kita menjalankan syariat agama Islam ini dengan baik dan benar gitu kan. Ya. Maka dari itu kita dianugerahkan gitu kan, telah memeluk agama Islam. Agama Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu menjaga agama ini, kita menjalankan syariat agama Islam dengan baik, kita menjalankan ibadah salat dengan baik, puasa kan, zakat, haji dan lain sebagainya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Lalu yang selanjutnya adalah nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat juga merupakan nikmat terbesar gitu kan. Jadi dengan Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, kita bisa melakukan berbagai aktivitas, salah satunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersosialisasi, bekerja, mencari nafkah. Itu kalau kita diberikan nikmat sehat ya. Jika kita diberikan sakit, maka ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ya, ketika kita diberikan sehat ya. Ketika kita sakit, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ya kan. Sebagaimana ketika kita sehat ya, ibadah menjadi terganggu gitu kan. Seharusnya ibadah bisa kita lakukan dengan sempurna, maka dengan sakit itu ada hal-hal yang hilang gitu kan, ada hal yang terganggu gitu kan. Kerja kita tidak bisa maksimal, tidak bisa kerja bahkan, dan bersosialisasi pun akan terganggu, bermuamalah dengan orang lain kita akan terganggu. Maka dari itu nikmat sehat juga ini merupakan suatu nikmat yang salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka perlu kita pelihara nikmat sehat ini dengan cara menjaga tubuh ini, mengkonsumsi makanan yang sehat, yang halal, yang baik, sehingga tubuh kita ini terjaga ya, tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah, untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk bersosialisasi, bermuamalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, mungkin itulah sekilas ceramah singkat yang saya bisa berikan. Kenapa kita senantiasa harus bersyukur atas tiga nikmat terbesar, Islam, sehat, dan nikmat sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa bisa selalu bersyukur atas tiga nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, dengan cara selalu meningkatkan amal saleh kita, selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Maka itu sudah ya menjadi jalan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ya kita tergolong orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, sehingga kita mendapatkan janji Allah, la in syakartum la azidannakum.
ya. Walain kafartum min azabi lasyadid. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat kita, akan tambah keberkahan dalam kehidupan kita, tambah manfaat dalam hidup kita. Semakin kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan amal saleh. Ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi penonton, pemirsa yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa saya amalkan, kita amalkan. Ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.